Hey everyone, selamat datang di Restory bersama aku, Rizky Santoso. Dan di Restory kali ini, kita akan membahas kasus dari Sheila Lemar. Yang dimana, kasus yang terjadi pada tahun 2012 ini sempat menyita banyak perhatian publik Amerika, khususnya California, karena jalannya persidangan kasus hilangnya remaja ini berjalan sangat rumit, meskipun bukti-bukti yang ditemukan polisi sudah sangat kuat untuk menjebloskan pelaku ke dalam penjara. Apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam kasus ini? Dan apa sih yang sebenarnya terjadi kepada Sheila Lemar? Sebelum kita masuk ke video kali ini, jangan lupa untuk di-like dan di-subscribe dulu. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Oke lah, kalau kalian udah subscribe, nggak usah lama-lama lagi. Langsung aja kita masuk ke TKP. Leave the world around us. They don't need to know. Come find me where. Sheila Lemar lahir pada tanggal 19 Oktober tahun 1996 dari pasangan suami istri Steve Lamar dan Marlene Lamar. Sheila mempunyai kakak perempuan yang bernama Daniel Lamar yang lahir pada tahun 1992. Sheila dan keluarganya tinggal di Fremont, California, Amerika Serikat. Sheila dan Daniel tumbuh dalam lingkungan keluarga yang nyaman dan harmonis. Tetapi, di balik ayam tentremnya keluarga Lamar, ada sebuah kejadian yang merubah keharmonisan keluarga itu. Saat Sheila dan Daniel masih muda, mereka sempat mengajak teman mereka untuk nginep di rumah mereka. Dan setelah mereka menghabiskan malam dengan nonton film dan makan camilan, Steve tiba-tiba datang dan memegang-megang teman putrinya. Akibat hal itu, Steve ditangkap dan dijatuhi hukuman penjara 1 tahun. Terlepas dari kejadian yang tidak mengenakan yang menimpa keluarga mereka, Sheila dan Daniel tetap memiliki hubungan yang baik dengan ayahnya. Meskipun begitu, hubungan pernikahan Steve dan Marlene tidak bisa diselamatkan, dan akhirnya mereka berdua memutuskan untuk pecah kongsi. Meskipun berbagai kejadian yang tidak mengenakan terus terjadi, Sheila dan Daniel tetap fokus dengan masa depan mereka dan meneruskan pendidikan mereka di Washington High School. Di sekolahnya, Sheila mengikuti ekskul cheerleaders. Menurut teman-teman dan guru di SMA itu, Sheila adalah seorang pribadi yang periang, energetik, berhati besar, dan sangat mudah dicintai. Mungkin bisa dibilang kalau masa SMA-nya di Washington High School adalah salah satu masa terbaik di dalam hidupnya. Ketika Sheila sudah mulai menikmati waktunya di Washington High, ibunya tiba-tiba mengajak Sheila pindah dari Fremont ke Morgan Hill untuk memulai lembaran baru dan meninggalkan kakak dan segala kehidupan mereka di Fremont. Pada tahun 2011, Marlene dan pacarnya Rick Garner membawa Sheila pindah ke rumah barunya di Morgan Hill. Pacar baru Marlene yaitu Rick Garner adalah seorang pria yang bekerja sebagai pekerja konstruksi. Di masa ini, Marlene dan Rick mengalami kesulitan ekonomi. Alhasil, mereka harus pindah dan menyewa rumah peternakan di daerah Paquito, Espanya-Court, sebuah daerah yang dikelilingi peternakan. Tentu saja, kepindahannya dari Fremont ke Paquito, Espanya membuat Sheila menjadi sangat kesal. Karena dia harus meninggalkan lingkungan, teman, sahabat, hobi, terlebih lagi kakaknya Daniel untuk tinggal di tempat yang sangat asing baginya. Setelah pindah ke tempat tinggal barunya, Sheila melanjutkan SMA-nya di Sebrato High School. Awalnya, dia kesulitan untuk beradaptasi dengan lingkungan sekolah barunya. Tapi lama-kelamaan Sheila mampu menyesuaikan diri dan mulai mendapatkan banyak teman di sekolah barunya ini. Dan salah satu hal yang membuatnya akhirnya bisa diterima di SMA ini adalah cheerleaders. Lima bulan kemudian, tepatnya pada tanggal 11 Maret tahun 2012, Sheila menelepon ayah dan kakaknya untuk memberitahu progres dan kehidupan barunya di Paquito. Saat berbicara di telepon, Sheila kedengaran sangat senang dan excited. Saat itu,
Shera sempat mengatakan beberapa hal seperti dia mau mengganti warna rambutnya ketika dia kembali ke Fremont dan menceritakan tentang semua tugas dari sekolahnya yang bisa dia selesaikan dengan baik. Tidak terasa waktu berjalan cukup cepat ketika Shera sedang bercengkraman dengan kakak dan ayahnya di telepon. Dan Shera akhirnya mengakhiri percakapan mereka bertiga dengan ucapan selamat tinggal setelah makan malam. Tidak disangka, ucapan selamat tinggal yang dikatakan Shera adalah kata-kata terakhir yang Daniel dan Steve dengar dari mulut Shera. Pagi hari tanggal 16 Maret tahun 2012, keluarga Shera mengawali hari mereka dengan rutinitas yang biasa mereka lakukan. Rick dan Marlene pergi bekerja pada jam 6 pagi setelah Marlene pamitan kepada Shera untuk pergi bekerja. Tidak lama setelah kedua orang tuanya pergi, Shera langsung bersiap-siap pergi sekolah. Pada pukul 6.29 pagi, Shera mengunci pintu rumahnya sembari men-tweet temannya. Karena rumahnya jauh dari jalan utama, Shera harus berjalan sedikit melewati pedesaan dan peternakan untuk sampai di jalan utama, di mana dia biasanya naik bus untuk ke sekolah. Pada pukul 7.11 pagi, Shera meng-SMS temannya dan bertanya kepada temannya itu apakah mereka bisa bertemu sebelum kelas dimulai. Dan 4 menit setelah pesan itu terkirim, anehnya Sheila tiba-tiba menghilang tepat saat bus yang biasa dia tumpangi tiba. Awalnya, teman Sheila itu merasakan ada hal yang aneh ketika Sheila tidak datang ke sekolah dan menemuinya. Tetapi, akhirnya dia melupakan hal itu dan dia berpikir mungkin Sheila tidak masuk karena alasan tertentu. Ketika jam sekolah sudah berakhir, Marlene seperti biasa menelepon Shera untuk menanyai bagaimana hari putrinya. Tapi anehnya, saat itu panggilannya tidak terjawab dan langsung dialihkan ke voicemail. Hal ini cukup aneh bagi Marlene, karena biasanya Shera akan langsung menjawab teleponnya ketika dia menelepon. Setelah selesai kerja dan pulang ke rumahnya, Marlene yang dalam keadaan lelah ingin menemui putrinya di kamarnya. Tapi anehnya, Shera tidak ada di dalam kamar dan Shera juga tidak ada di seluruh penjuru rumah. Insting keibuan Marlene pun langsung terusik dan dia kemudian langsung menelepon Steve dan bertanya kepada mantan suaminya apakah Shera ada di rumahnya. Tetapi Steve mengatakan kalau hari itu Shera tidak ke rumahnya. Marlene pun langsung menelpon Daniel dan semua teman-teman Shera untuk menanyakan di mana keberadaan putri bungsunya itu. Dan mereka semua menjawab pertanyaan itu dengan jawaban yang sama. Mereka tidak tahu di mana keberadaan Shera. Dan kekhawatiran Marlene pun semakin menjadi-jadi ketika dia mengetahui bahwa putrinya hari itu tidak masuk sekolah. Dan setelah itu, Marlene langsung melaporkan hilangnya putrinya itu ke kantor polisi. Penyelidikan atas kasus hilangnya Shera pun dimulai dengan menginvestigasi orang-orang terdekat Shera seperti keluarga dan teman-temannya. Mereka menjelaskan kepada penyidik tentang situasi yang sedang Shera alami dengan keluarganya. Shera adalah gadis periang yang selalu menyikapi sesuatu hal dengan pikiran positif. Tetapi, sikapnya itu agak sedikit berubah ketika kedua orang tuanya pecah kongsi dan ibunya memaksanya untuk pindah dan meninggalkan kehidupannya di Fremont. Tidak hanya itu, mereka juga mengatakan bahwa setelah pindah ke Pacuito, Espanya, Shera sering mengatakan kalau dia bakalan kabur kembali ke Fremont dengan niatan bercanda maupun serius. Setelah mendengar keterangan dari orang-orang terdekat Shera, para penyidik jadi berasumsi kalau Shera memang dengan sengaja kabur ke kota Fremont. Tetapi, kalau Shera memang dengan sengaja atau dengan keinginannya sendiri kabur ke kota Fremont, kenapa dia tidak pergi ke rumah temannya atau ke rumah ayahnya? Dan kalau memang Shera sengaja dan dengan keinginannya sendiri pergi ke kota Fremont, kenapa dia harus mematikan ponselnya dengan durasi waktu yang sangat lama? Kan nggak perlu ya? Nah, dari beberapa pertanyaan ini, membuat polisi meragukan asumsi mereka sebelumnya dan mulai melakukan pencarian besar-besaran terhadap Shera. Saat itu,
penyidik meminta petugas forensik untuk melacak aktivitas HP Sierra. Dan ketika diotak-atik kanan kiri, petugas forensik mendapatkan sebuah fakta bahwa HP Sierra sempat aktif selama 2 detik pada malam hari. Dan ketika ditelusuri koordinatnya, ternyata HP Sierra itu berada di sebuah lahan kosong yang berjarak beberapa blok dari rumah Sierra. Petugas dan anjing K9 pun diturunkan ke lokasi koordinat HP Sierra untuk mencari HP Sierra. Tidak butuh waktu lama, beberapa menit kemudian petugas itu berhasil menemukan HP Samsung Sierra yang tergeletak di lahan kosong yang berjarak tidak jauh dari jalan raya. Kerusakan letak HP dan jarak antara jalanan membuat penyidik berasumsi mungkin HP itu dilempar oleh seseorang dari jalan raya. Tidak hanya itu, mereka juga berasumsi bahwa saat HP Sierra aktif selama 2 detik, HP itu tidak diaktifkan oleh seseorang, melainkan HP itu aktif karena air hujan yang menciptakan false charge signal yang membuat HP itu aktif selama beberapa detik. Setelah penemuan HP Sierra di lahan kosong ini, barang-barang yang dibawa dan dipakai Sierra pada tanggal 16 Maret mulai ditemukan. Keesokan harinya, tim pencari menemukan tas Sierra di luar gudang yang berjarak 3,2 km dari rumah Sierra. Dan ketika tas itu dibuka, mereka menemukan barang-barang milik Sierra seperti tugas sekolah, inhaler, dan uang. Tidak hanya itu, ketika mereka menggeledah tas itu lebih lanjut, mereka menemukan satu set pakaian yang digunakan Sierra pada pagi hari tanggal 16 Maret. Dan beberapa pakaian yang ditemukan saat itu adalah jumper, celana, kaos kaki, dan pakaian dalam. Dan saat berbagai barang itu diinvestigasi, tim forensik menemukan DNA seorang laki-laki di celana Sierra. Dan penemuan DNA di celana itu mengindikasikan bahwa Sierra sempat mendapatkan tindakan yang tidak mengenakan dari seorang laki-laki. Setelah berita tentang penemuan ini menyebar ke masyarakat, banyak sekali orang yang merasa prihatin ikut bergabung menjadi relawan dalam pencarian Sierra. Lebih dari 800 orang mencari Sierra maupun barang yang dia pakai di berbagai tempat seperti lahan kosong, bangunan-bangunan yang tidak berpenghuni, sungai-sungai terdekat, dan berbagai reservoir. Hilangnya Sierra pun menjadi topik pembicaraan utama di Morgan Hill. Mereka sampai membuat sayembara dan menaikkan upah sayembara mereka sampai 10.000 US dollar bagi siapa saja yang bisa memberikan bukti solid. Meskipun sudah ada 800 lebih relawan dan sayembara yang dilakukan oleh orang tua Sierra, gadis itu tetap tidak ditemukan. 12 hari setelah hilangnya Sierra, akhirnya pencarian besar-besaran yang dilakukan masyarakat dan polisi pun membuahkan hasil. Di mana saat itu tim penyidik dan tim forensik berhasil mengidentifikasi DNA yang ada di celana Sierra. Mereka saat itu berhasil mengidentifikasi DNA itu setelah mereka melakukan pencocokan 57 DNA pelaku seksual harassment di Morgan Hill. Dan pria itu adalah Antolin Garcia Torres. Antolin Garcia Torres adalah seorang pria berusia 21 tahun yang tinggal di daerah Maple Leaf RV Park yang berjarak kurang lebih 11 km dari kediaman Sierra. Antolin tinggal di rumahnya bersama istrinya yang sedang hamil, anak perempuan, dan ibunya. Antolin memiliki masa lalu yang bisa dibilang kelam. Antolin kecil tumbuh dengan tempaan keras tangan ayahnya yang suka minum. Bahkan, saking kerasnya hidupnya saat itu, hal-hal seperti ancaman pelenyapan sudah menjadi makanan sehari-hari bagi Antolin dan ibunya. Tumbuh dengan segala pengalaman pahit membuat Antolin menjadi pribadi yang tidak jauh berbeda dengan ayahnya. Pada tahun 2009, Antolin ditangkap karena bercocok tanam dengan anak di bawah umur. Meskipun tuduhan ini akhirnya dibatalkan, DNA Antolin diambil oleh pihak berwajib. Tidak hanya itu, tindak kriminal Antolin tidak berhenti di sini saja, di mana pada tahun 2010, Antolin kembali ditangkap karena menghalangi aktivitas polisi. Setelah penemuan DNA Antolin, polisi kemudian melakukan pengintaian selama 24 jam kepada Antolin. Saat itu,
polisi menyadap HP Antolin, memasang GPS di mobil Antolin, dan menempatkan 2 petugas di RV Park untuk mengawasi gerak-gerik pria 21 tahun itu. Tidak hanya itu, penyelidik juga menyelidiki seluruh rekaman CCTV di lingkungan rumah Antolin. Dan setelah menyelidiki semua rekaman itu, mereka berhasil menemukan rekaman CCTV yang memperlihatkan Antolin yang meninggalkan RV Park dari CCTV yang terpasang di pintu masuk RV Park. Saat itu, Antolin kelihatan meninggalkan RV Park menggunakan mobil Volkswagen Jetta miliknya pada jam 7 pagi di hari hilangnya Shera. Dan yang membuat penyelidik semakin yakin kalau Antolin adalah dalang di balik hilangnya Shera adalah durasi waktu yang dibutuhkan Antolin menuju ke rumah Shera yang sangat pas dengan timeline hilangnya Shera. Jadi menurut penyidik, jarak antara rumah Antolin dan Shera adalah 11 km. Dan waktu yang dibutuhkan Antolin pergi ke rumah Shera dari rumahnya adalah 11 menit. Dan kali terakhir Shera terlihat hidup adalah saat dia meng-SMS temannya pada pukul 7.11 pagi. Sebetulnya, keluar jam 7 adalah rutinitas yang biasa dilakukan Antolin. Karena jam 7 pagi adalah waktu yang biasa digunakan Antolin untuk berangkat kerja. Tetapi, rekan kerja Antolin mengatakan kepada penyidik bahwa pada tanggal 16 Maret tahun 2012, Antolin tidak masuk kerja. Ada suatu fakta yang menarik ketika kita menyelami lebih dalam tentang kasus culik-menyulik yang terjadi di Morgan Hill, khususnya di parkiran Safeway. Di parkiran tempat Antolin itu bekerja, pernah terjadi 3 kali percobaan penculikan yang untungnya 3-tiganya tidak berhasil. Tapi asemnya, dari 3 kasus itu tidak ada yang tahu siapa identitas pelaku. Tapi untungnya, polisi berhasil mengamankan satu barang bukti yaitu alat kejut listrik. Dan setelah diteliti lebih dalam, di permukaan baterai alat kejut itu terdapat sidik jari. Dan menariknya, sidik jari itu sama persis dengan sidik jari Antolin. Dengan segala bukti yang sudah terkumpul, polisi akhirnya mempunyai modal yang cukup untuk menyeret Antolin ke ruang interogasi dan menahan mobilnya untuk diinvestigasi lebih lanjut. Saat diinterogasi, Antolin terlihat sangat meremehkan interogasi dan dia juga mengatakan bahwa dia tidak tahu siapa itu Shera Lemar. Tidak hanya itu, dia juga mengatakan kalau di hari hilangnya Shera, dia sedang pergi memancing. Dan ketika penyelidik menyebutkan tentang penemuan DNA-nya di celana Shera, dia mengatakan kalau dia mempunyai hobi ngocok-mengocok anakondanya dan membuang tisu ludah anakondanya itu di jalanan. Dan kebetulan, pada tanggal 16 Maret, dia membuang tisunya itu tepat di lokasi penemuan tas Shera. Tentu saja alibi kocak Antolin itu tidak membuat polisi percaya kepadanya. Dan akhirnya, pada tanggal 21 Mei tahun 2012, Antolin diamankan polisi di luar tempat kerjanya di parkiran Safeway. Saat itu polisi mantap mengamankan Antolin karena mereka sebelumnya sudah berhasil menemukan DNA Shera di sisi dalam pintu penumpang belakang. Tidak hanya itu, mereka juga menemukan rambut Shera di seutas tali yang ada di dalam mobil Antolin. Dan di fiber mobil juga ditemukan DNA yang sama persis dengan DNA yang ditemukan di pakaian Shera. Penemuan 2 bukti ini secara tidak langsung mengisyaratkan bahwa setidaknya Shera sudah pernah 1 kali masuk ke dalam mobil Antolin. Meskipun Antolin ditangkap, penyidik masih belum bisa memastikan apakah Shera masih hidup atau tidak. Karena tubuh Shera masih belum bisa ditemukan. Tetapi dengan berbagai bukti yang sudah ditemukan ditambah dengan durasi hilangnya Shera, sudah bisa dipastikan 55% Shera sudah tiada. Pada tanggal 19 Mei tahun 2014, Jaksa Wilayah Santa Clara County Jeff Rosen mengumumkan bahwa dia akan mengupayakan death penalty terhadap Antolin. Meskipun begitu, Antolin masih menyatakan bahwa dia tidak bersalah. Pada tanggal 30 Januari tahun 2017, setelah mengalami beberapa penundaan, akhirnya persidangan Antolin dimulai. Dengan berjibunya bukti yang ada, mengejutkannya persidangan ini berjalan sangat sengit.
tim pembela dan jaksa terus mengeluarkan argumen terbaik mereka. Dan salah satu argumen yang unik yang dikeluarkan tim pembela Antolin adalah paparan pestisida dari perkebunan di sekitar Antolin dapat mengubah kemampuan kognitifnya secara psikologis, dan oleh karena itu kasus ini bukan salahnya. Tidak hanya itu, tim pembela Antolin juga mengatakan bahwa kliennya harus didiskualifikasi dari death penalty karena dia tidak berdaya karena paparan pestisida yang merubah kognitif psikologisnya. Kalau menurutku dari dua argumen ini, tim pembela Antolin menyatakan bahwa kliennya tidak bersalah dan yang harus disalahkan adalah paparan pestisida karena cairan itu sudah membuat psikologi Antolin terganggu. Dan upaya terakhir tim pembela Antolin untuk membela kliennya adalah meminta persidangan baru setelah mempertanyakan kredibilitas dan kebenaran penyidik utama yang menuduh bahwa dia telah salah menangani bukti dalam kasus-kasus sebelumnya. Tapi untungnya permintaan ini ditolak. Dan akhirnya, persidangan yang berjalan berlarut-larut ini akhirnya berakhir pada tanggal 9 Mei tahun 2017 ketika para juri menyatakan bahwa Antolin Garcia Torres bersalah dalam kasus pelenyapan nyawa level pertama atas Sheila Lemar. Alhasil, Antolin dijatuhi hukuman seumur hidup penjara. Hakim tidak ragu-ragu menjatuhkan hukuman seumur hidup kepada Antolin meskipun tidak ada konfirmasi eksplisit bahwa Sheila telah meninggal dan tubuhnya juga tidak pernah ditemukan karena semua bukti yang terkumpul mengarah kepada kebersalahan Antolin. Dan sampai video ini diupload, Antolin masih menyatakan dirinya tak bersalah dan Sheila Lemar masih belum ditemukan. Ironisnya, meskipun berbagai barang bukti yang terkumpul sudah mengarahkan kepada kebersalahan Antolin sampai saat ini tidak mau mengakui perbuatannya dan dia juga tidak mau menyebutkan di mana dia menyembunyikan tubuh Sheila. Seakan-akan Antolin ini ingin menyiksa keluarga Sheila dengan rasa penasaran sampai mereka tutup usia. Ya, terlepas dari semua hal itu, kita doakan saja semoga tubuh Sheila segera ditemukan dan semoga Sheila bisa beristirahat dengan tenang. Well, nothing will take away the pain and the sorrow that we experience every day, and we will continue to experience for the rest of our lives. But truly, we've been praying for the chapter to have this type of ending, justice, and believing in it, knowing that God is there for us every day. And amen. We just believe in that. And we're grateful to the jurors coming up with the right decision. It's a long time coming. It's a bittersweet. We don't have Sierra. And that's the bitter part. But justice is served here for us today. Justice for Sierra. We'll obviously never get Sierra back, so it's not closure, but it is a good first step, and the jury did the right thing. Oke lah guys, itu dia pembahasan kasus dari Sheila Lemar. Seperti biasa, jika aku ada salah-salah informasi, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar di bawah ini. Dan jika kalian punya pendapat tersendiri tentang kasus ini, kalian bisa menuangkan pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini juga. Dan jika kalian punya rekomendasi kasus apa yang ingin dibahas di video selanjutnya, kalian bisa menuliskannya di kolom komentar di bawah ini. Jika kalian menyukai video kali ini, jangan lupa untuk di like dan di subscribe dulu. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Oke lah, itu saja untuk Restory kali ini. Rizky Santoso pamit. I'll see you in the next video.